Tos. Ada. Ya Allah. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Mukri untuk membacakan hikmahnya. Silakan. Hikmah 127. Bismillahirrahmanirrahim. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak sabar jika tidak melihat kepada Allah. Maka Allah memperlihatkan kepadamu apa-apa yang asli buatan Allah. Kerinduan yang berupa ingin melihat kepada Allah itu termasuk karunia yang besar dari Allah, dan ini termasuk maqam ihsan. Maka terhadap orang-orang yang telah sampai maqam ini, Allah menganjurkan sabar melihat buatan-buatan Allah lebih dahulu untuk diperlihatkan zat Allah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita bacakan kepada Allah SWT. Salawat bersanjung salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ini masih berhubungan erat dengan hikmah sebelumnya. Ini mutammimah, menyempurnakan hikmah sebelumnya. 126 ya, 126. Barulah berjumpa kita pada 127. Itulah 126 itu berkata Syekh Ahmad bin Athaillah, kita diperintahkan untuk menatap makhluk-makhluk Allah, dan kita juga diperintahkan untuk memikirkan macam manalah ciptaan-ciptaan itu tercipta. Maksudnya ketika kita memikirkan sebuah ciptaan, maka muncul takjub, dan orang yang takjub akan wondering, bertanya-tanya how to create that stuff, bagaimana hal tersebut bisa tercipta. Jadi kalau kita misalnya bangkit ke tempat satu bangunan yang indah, ini misalnya ya, kerja mana? Iya. Exactly, yes, sir. Nah, ini kan cuma ngarang-ngarang saja kan. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Jadi bangunannya kecil lah, tapi di atasnya itu ada macam perahu. Kita tengok di United Emirat ya, ada gedung menjulang tinggi bergarak ya, kanan kiri ya, cuma ada itu pakai roda ya. Padahal dia tower, pemandangan yang indah dan sebagainya. Muncullah yang namanya takjub. Ya, setelah kita takjub itu kita bertanya macam mana dibuat ini ya? Kita orang berangkat ke Madinah, kita tengok ada atap kubah
Di Indonesia ubah Istiqlal misalnya, tidak ada lagi bergerak permanen begitu ya. Di Madinah kok begitu sudah jam 7, jam 8 bergerak ya. Berpikir kita nih, biayanya berapa ya? Mesinnya pakai apa penggeraknya itu? Digunakan rel ataukah digunakan karet? Dan kalau kita bicara masalah timing belt itu kan ada yang pakai rantai zaman now ya. Zaman dulu kan pakai karet biasa timing belt. Nah, kita tengok ini pakai timing belt ke, pakai apa ke, terus pakai rel. Di mana dia punya mesinnya? Tak tampak. Yang mengendalikannya pun tak paham pula di mana dia bergerak ya. Payung-payung pun kita tak lagi tengok orang yang kalau di masjid kita ya paham AC kurang dingin, ambil remote kita nyalakan semua, atau terlalu dingin kita ambil lagi, kita matikan, selesai. Tapi di Madinah ini macam otomatis ya semuanya itu. Kita itu takjub pada awal mulanya, kemudian bertanya-tanya bagaimana cara menciptakannya. Nah, di hikmah 126 itu kita dapatkan hal yang terbalik ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Betul. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Ya. Kita orang tak mikir onta, tapi suruh mikir, nanti muncul takjub. Begitu. Kalau saya tengok bapak-bapak ini badan tidak terlalu besar, tapi dengkulnya besar. Tapi nanti lepas pengajian begitu berdiri, berat kali dengkulnya rasanya itu ya. Ada yang muter dulu ya, ada yang pantatnya duluan. Ini menunjukkan bahwa lututnya tak ada lagi kekuatan yang macam anak kecil itu ya. Apa diri, dia langsung dia lompat gitu ya. Coba nanti kita tengok kalau dia bisa nggak langsung berdiri. Nah, ini menunjukkan betapa lemahnya lutut kita. Kita punya dengkul ini, lutut ini besar-besar, badan kita tak begitu besar. Onta badannya besar, dikasih lagi orang naik di sana, ada lagi barang di sana, berdiri dengkul dia punya kecil, enteng saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, how it was created. Bagaimanakah ibil itu bisa diciptakan? Sistemnya gimana? Yang disuruh adalah sistem bagaimana starting to create, kemudian wah macam wa ila samaa'i kaifa rufi'at, itu langit ditinggikan, ada bulan, ada matahari, ada planet dan sebagainya. Ya. Kok nggak bertabrakan? Kok begitu akur? Kita orang sering telat ke kantor, apalagi ke masjid. Matahari tidak pernah telat dari awal penciptaan sampai sekarang. Nggak pernah sorry manusia. Tadi saya lagi ngobrol sama bulan, sehat semua ya? Enggak ada lah. Selalu datang on time ya. Dari awal penciptaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya bahwa matahari berputar di porosnya itu, poros terus tidak berputar di porosnya itu, matahari, bulan, bumi dan sebagainya. Itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Allah berfirman, idza as-samaa'u insyaqqat, apabila langit nanti terbelah, insyaqqat, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Adinat itu wa ta'at, taat kepada Allah. Tapi Allah tak kata taat, tapi bilangnya adinat. Kenapa? Taat
mikir, Pak. Ya. Taat yang pakai mikir namanya ilmu. Taat yang nggak pakai mikir namanya iman. Mas, kenapa ke masjid? Semua kui langsung, Pak. Ya, ada kui basah, ada kui kering, ya. Kenapa ke masjid? Begitulah. Yang saya tahu begitu indah. Kenapa? Ada perintahnya. Iya, alasannya kenapa? Tak payah kita punya alasan. Nah, orang itu yang muncul ke masjid gara-gara iman. Tak ada pikir lagi dia. Tapi ada orang berpikir, baca hadis, paham, berangkat dia ke masjid. Tapi dia berangkat ke masjid, alasannya ilmiah. Rasul bersabda begini, Allah berfirman dalam Quran macam ini, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa munculnya dari ilmu. Tapi ada orang tidak banyak tahu dia. Ada kata duha, macam mana sholat duha? Ya kayak badiah, dia macam itu. Tapi perbanyak sekitar 2 balik, ya 8 rakaat boleh pula. Hampir rakaat 2 dia bisa, itu tak apalah. Oh gitu ya. Nah, langsung dikerjakan. Iman namanya. Tapi kalau dibaca buku banyak, kualitasnya duha ini, manfaatnya, faedah duha ini macam ini. Kemudian dia melakukan itu dengan ilmu. Jadi bapak-bapak hadirin, matahari itu taat kepada Allah tidak menggunakan akal, tapi menggunakan telinga. Apa kata Allah lakukan? Yes, whatever, however, whenever. Cemanalah, kapankah? Tak payah. Allah bilang A, yes. Allah bilang B, yes. Makanya tidak dibilang taat, tapi adinat, artinya ubinya dipakai. Terjemahannya bahasa Indonesia taat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan taat matahari belah, dan begitulah mestinya matahari. Artinya kita ini hamba mestinya seperti itu. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hikmah sebelumnya bulan lalu berarti 126 kita diperintahkan untuk memperhatikan langit dan bumi, bagaimana diciptakan. Maka gak usah mikir kenapa dia disuruh, kenapa, jangan pakai itu. Begitu kita berpikir, maka kita akan mendapatkan kedahsyatan ciptaan Allah, bisa mendapatkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita berangkat ke Singapura, ada 2 gedung. Ternyata 2 gedung itu adalah sebagai fondasi kapal Nabi Nuh. Satu gedung di atasnya kapal, tembok juga, tapi di atasnya ada kolam renang, ada apa. Nah, ini penopangnya, ini dua tower. Di sini ada. Nah, orang kan mikir, gimana bikinnya ya? Datang lagi ke Malaysia, ke KL, kita jumpa 2 tower, tengah-tengah ada gabungannya buat berpegang supaya jangan gitu, buat lebih kokoh lah kan. Oh, Twin Tower namanya, apa namanya, menara kembar. Oh begitu, Masya Allah. Takjub dulu, baru memikirkan bagaimana dibangun. Tapi kalau untuk langit dan bumi, pikirkan dulu, nanti takjubnya belakangan. Nah begitu takjub muncul di hati kita, besarlah Allah di hati kita, itulah kita sudah mulai punya basirah, punya mata batin, lebih melek lagi. Sholat tidak sekedar sholat, tapi sholat bisa menjiwai. Apa jiwanya? Merasa kita ini hamba. Kalau kita nggak merasa diri kita kecil, Pak, kita nggak akan merasa bahwa kita itu hamba. Sholat itu susah kali buat khusyuk. Itu susah. Nah, jadi itulah. Dan kemudian dalam hal yang sama kita tidak boleh kita memikirkan Allah sang pencipta, tapi kita disuruh memikirkan cipta. Kenapa? Karena pencipta kita nggak akan sampai otak kita. Kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat, baru kita bayangkan. Ya.
Kalau orang bilang monyet itu apa? Monyet itu macam manusia, tapi dia tuh dua-duanya empat-empatnya tangan. Dibayangin, bisa karena ada compare-nya dengan manusia. Tapi bapak-bapak, malaikat aja juga mungkin ada pernah penampakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau sama namanya bukan Tuhan. Betul. Ya. Makhluk tidak bisa disamakan dengan Khalik. Khalik tidak boleh disamakan dengan makhluk. Apapun tidak boleh disamakan. Oleh karena itu maka bapak-bapak hadirin, yang boleh dipikirkan adalah Khaliknya. Khalik makhluknya. Nanti bertanya juga setelah kita bertafakur tentang penciptaan Allah, berangkatlah kita ke laut, melihat samudra begitu luas, melihat langit, kemudian bertafakur macam manalah itu langit ditinggikan dan sebagainya. Maka takjublah kita kepada Allah. Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, mulut kita mengagungkan Allah, hati kita mengagungkan Allah, match. Apa artinya? Sama. Disinilah yang dinamakan dengan sidqul ubudiyah. Apa sidqul ubudiyah? Secara makna dasarnya adalah kopi. Mana dasarnya? Sidqul ubudiyah itu Ustaz, saya potong dulu. Pembicaraan Ustaz tadi. Ini sesuai dengan ayat. Silakan. Yang 191 di Al-Imran. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajkurunallaha qiyama wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza illa subhanaka qina adzabannar. Iya. Bahasa ditanya ini yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini lanjutannya dari doa, karena dia meninggalkan ciptaan Allah tadi. Silakan di. Yang jadi pertanyaan. Enggak ditanya ini. Supaya saya siapa penjelasan Ustaz dengan ayat ini. Jadi dilengkapi lah boleh lah teman-teman kita dilengkapi dari ayat ini, dari hasil ciptaan Allah tadi. Betapa luar biasanya. Dia nggak sia-sia menciptakan langit dan bumi. Nggak sia-sia Bapak nanya Pak, saya punya. Jadi pertanyaan saya, Ustaz bisa minum, bisa makan. Iya. Jadi Bapak-bapak hadirin, berpikir itu adalah dua sisi yang gak boleh dilepas dengan zikir. Zikir, fikir, baru namanya ulul albab. Zikir, fikir. Zikir rak mikir, wah ini repot ini. Zikir orang mikir, repot. Baca, latih rak mikir. Jadi dari sunnah Nabi kok ikhlas apa orang itu penting. Ya latih. Situ kok jenenge latih gitu. Ya Pak. Zikir, pikir Allah tuh sayang, Allah tuh lembut, Allah tuh sayang. Ya Latif ya Allah, ya Latif. Nah, sambil pikir. Maka munculnya apa? Agungan Allah, bahwa Allah sayang sama kita. Yang tadinya makan jagung dinteke, sekarang mikir, wah ini karunia Allah ini. Lawang jagung makhluk, kita makhluk, buat piye kok ceritanya makhluk kok dipanganan gitu ya. Kenapa?
takdir Pak Ustaz. Tapi kalau orang berani mikir, kadang-kadang nggak berani makan. Karena kenapa? Masya Allah, ini jagung ini makhluk bertasbih. Kita makhluk kadang bermaksiat, kadang sering bermaksiat. Kok ahli maksiat makan ahli taat gimana? Iya, iya nggak Pak? Jagung ini ahli zikir. Dan kita tidak paham bagaimana tasbihnya si jagungnya. Dan kita kan suka maksiat, maka ahli maksiat. Kalau ahli maksiat makan ahli taat itu, terus nggak ingat Allah, kebangetan kata jagung. Ojo ngono to Pak. Mau gue di panganan tapi gue memikir kalau Gusti Allah ngono, gitulah ceritanya. Gitu jadinya. Jadi makan sambil berzikir, masya Allah. Dan berpikir. Jadi kalau zikir toh tanpa mikir bahaya. Mikir tanpa zikir juga bisa digoda syaitan. Jadi pikirannya yang enggak jelas. Itu digoda syaitan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Coba bapak-bapak hadirin renungkan, siapa yang bisa boleh pulang? Yang nggak bisa yang nggak boleh pulang. Orang kafir tapi taat, orang kafir tapi baik sekali, bantu orang, sumbang sana, sumbang sini, bantu sana, bantu sini, orangnya mulutnya dijaga, ya, dan sebagainya, bantuannya luar biasa kepada sesama manusia, kepada makhluk baik, Pak. Coba Pak pikir Pak, mikirnya nggak pakai zikir. Bahaya. Orang kafir baiknya setengah pun sama tetangga, sama teman, sama sesuatu. Lah kok ada orang muslim ahli maksiat nggak jelas. Kira-kira di antara dua bertetangga tadi yang masuk neraka yang mana? Bukan begitu. Kok bisa yang kafir yang baik kok neraka? Muslim tadi gak jelas itu kok dia neraka dulu baru surga, tapi kok bisa masuk ke surga? Itu kalau mikir toh bahaya. Harusnya mikir terus zikir. Loh, bagaimana tuh Pak Ustaz? Gini Pak, kita ini mata uangnya rupiah. Berangkat kita ke Malaysia ringgit. Kita bawa rupiah, belanja di Malaysia pakai uang rupiah, biar kata duitnya nolnya banyak. Di Malaysia harganya 1 ringgit saja, kita bawa 100.000, nolnya 5, 1 ringgit tak ada nol, kita kasih 100.000, ringgit lah saya. Kita orang tak terima rupiah. Jadi nggak usah pakai dunia dengan akhirat. Indonesia dengan Malaysia saja uang nggak dipakai, nggak berlaku dia. Kecuali tukang dagangnya memang mau tukerin ke money changer, seperti di Saudi, boleh rupiah. Ntar kalau dia udah nerima rupiah, dia tukerin ke money changer. Tapi aslinya berlaku nggak rupiah? Di negara orang nggak berlaku. Parkiran di living 1 jam 4.000 misal. Parkiran di Grand Mall 1 jamnya 5.000. Kita masuk Grand Mall, begitu keluar 2 jam 10.000. Saya di living 4.000. Ya Bapak kalau begitu ke living aja. Kan saya mau belanjanya di sini, nggak apa-apa. Bapak parkir di living, belanja di sini. Setuju nggak ya si tukang parkir? Kenapa? Setiap department store, ya, itu beda-beda Pak aturan mainnya. Setuju Pak ya? Nah gitu. Kita ke Mesir, hampir ke Mesir. Taraweh 11, mampir ke Saudi.
Terawih 23. Kita paksain Makkah kayak Mesir dong, nggak capek. Kata orang Saudi, kalau kamu pengen 11 berangkat aja ke Mesir, kan begitu. Setuju Pak kira-kira? Masjidil Haram jangan dilubah-lubah, misalnya kayak gitu. Nah ini, jadi setiap tempat ada aturan main. Jadi bapak-bapak hadirin, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini belum tentu berlaku di akhirat. Betul Pak? Nah, di dalam Al-Quran, orang yang berbuat baik di dunia dan tidak ada urusan akhirat, maka disebutnya amal. Disebutnya apa? Amal. Tapi orang-orang yang melakukan ibadah ritual yang ada faedahnya di akhirat, namanya amal soleh. Sudah mulai kebayang lagi? Jadi wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Maka setelah iman, kemudian amal yang dikaitkan dengan iman namanya amal soleh. Bapak makan jagung, baca basmalah, makan jagungnya ada efek di akhirat. Kenapa? That was the regulation. Itu aturan main. Orang kafir berbuat baik kepada sesama manusia, ke binatang dan sebagainya, tidak sesuai dengan aturan main, tidak ada di akhirat, dan itu disebutnya amal, bukan amal soleh. Udah kebayang ya? Namanya amal, bukan amal soleh. Suratnya surat 25 Al-Furqan, ayatnya ayat 23, bahwa orang-orang yang beramal ya di akhirat haba'an mansura, habis. Kenapa? Yang kamu lakukan urusan duniawi, walaupun kebaikan duniawi, dan yang sedemikian nggak laku di akhirat, gitu Pak. Lah Pak, jujur aja Pak, kalau kita tadi pikir gitu ya, si anak berbuat baik ini kok nggak baik, kok masuk surga itu gimana? Logikanya nggak masuk. Yang nggak masuk itu logikanya sopo. Lawang akhirat dengan dunia itu beda. Karena kenapa? Orang meninggal di bawah ATM. Apakah di akhirat laku ATM? Ya enggak. Lawang kita ke negara orang aja kita ada kartu visa, di sana nggak ada visa. Ya. Datang ke satu negara adanya virus, kita punya kartu tapinya visa, nggak keluar. Padahal kartu dia sama, kartu ini bodoh, tapi bacaannya di visa itu virus, itu aja nggak laku, nggak bisa keluar. Apalagi urusan dunia dengan urusan akhirat. Kebayang ya. Nah, bapak-bapak hadirin, maka zikir mesti pakai fikir baru sempurna, mikir harus diawali dengan zikir baru sempurna. Itu tadi penjelasan dari Al-Mukarram dalam rangka memberikan kesempatan saya makan jagung tadi. Jadi di dalam 126 tadi kita diperintahkan untuk mikir, ditambah dengan surat yang barusan disampaikan bahwa mikir itu adalah paket terusan daripada zikir. Jadi zikir tanpa pikiran iso, mikir tanpa zikir juga nggak bisa. Makanya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Setelah kita berzikir istighfar misalnya, nah lepas itu kita tengok lagi bumi, kita tengok apalah tuh pohon tuh kalau di Malaysia bilang ada apa? Pokok ya, kita tengok pokok ya, kita tengok itu dan sebagainya, langsung kita akan mendapatkan ma khalaqta hadza batila. Ternyata every single creation itu adalah berbicara tentang nanti akhirat. Jadi bapak-bapak hadirin, kita ini di dunia ini sedang berusaha untuk mengumpulkan barang-barang yang akan kita bawa di akhirat nanti.
menunjukkan semuanya tentang penciptaan ini, tentang adanya kiamat. Jadi ternyata Bapak-bapak hadirin, kita disuruh menoleh, melihat langit bumi dan sebagainya. Ujung-ujungnya untuk kita sadar bahwa kita punya Pak D, Bude, punya orang tua sudah tidak ada. Berarti ada sistem kadaluarsa. Iya kan? Ya. Bahkan sebagian bapak-bapak melihat istrinya sedikit kadaluarsa, sedikit kadaluarsa, tapi nggak boleh ngomong gitu, nanti itu dosa. Ya, gitu. Karena kenapa? Kalau dibalik kita sendiri ngajar, kita pun sudah mulai rada kadaluarsa, sesama kadaluarsa di dalam cari mendahului. Nah ya itu, wah ini nggak bisa gitu. Karena kenapa? Sesama kadaluarsa. Dulu waktu masih SD melihat orang umur 50 tua pakai. Iya Pak. Dulu waktu SD ada orang tua umurnya 40, ada umurnya orang 50 itu udah tua. Es Bapak kan di atas 50. Masih muda. Tapi masih merasa muda. Nah itu kan rasamu ya gitu kan. Nah kalau nggak diperintahkan cuman zikir aja, nggak diperintahkan mikir, itu beda hasilnya. Tapi setelah zikir dan mikir, wah, temen SD yang sudah getting out, udah berapa orang ya? Masya Allah. Itu tiap bulan angkatan saya dulu di pondok aja itu. Ayo santunan yatim, kawan kita ada sekian orang yang sudah nggak ada. Ayo yatim angkatan, itu angkatan di pondok ya. Belum angkatan yang di SD dulu, banyak itu, Masya Allah. Nah cuman yang aktif angkatan pondok, saya di pondok yang aktif ya wajar, 6 bulan udah dewasa. Kalau SD kan terlalu kecil, belum sadar, berteman tuh belum sadar. Nah gitu. Nah itu udah banyak gitu ya, sudah banyak yang mudahan. Ya Allah, Masya Allah. Di Cikarang ini pimpinan pondok juga nggak jauh-jauh umurnya. Ada Ustaz Sonai, ya, ada Ustaz Kamal, Teruna 2, kawan-kawan saya lah, kawan-kawan satu alumnus, ya, pondok-pondoknya kiainya sama. Darul Takwin ada Ustaz Sonai, ya ada Daruna 2, Ustaz Maman, Daruna 2 Asuraya. Ya, itu 3 hari yang lalu dinyatakan wafat di Mekah sambil bawa jamaah. Nah itu kakak kelas saya dulu di pondok, punya pondok Daruna 2. Ya, kemudian saya punya kawan juga Dr. Toyib dari mana itu, Sukatani ke belakang sana, apa namanya itu, cabang Bungin. Dr. Toyib wafat juga. Ya, saya lagi ngobrol sama saya, iya. Sekarang itu pemain itu ya umur kita ini. Ya kalau mikir gitu, tapi takut juga ya kalau mikir. Ya, artinya gubernur gitu kan ya, camat. Umur kita ini. Karena kenapa? Di atas kita harus pensiun. 55, 60 ya pensiun. Ya kita ini lagi aktif-aktifnya gitu lah. Gitu. Teman saya almarhum Eka itu satu kelas, Bupati Bekasi ya. Nah itu. Dan sebagainya. Lo mikir kita, Pak. Kalau cuma sholat aja, tapi kalau nggak mikir bisa lalai. Kalau mikir maka muncul namanya sidqul ubudiyah. Apa sidqul ubudiyah? Kesadaran diri atas kehambaan. Kita ini sholat, tapi kita nggak sadar kita tuh hamba, nggak serius, nggak asik, sholatnya kurang asik. Maka diperintahkan kita untuk berpikir, di samping kita berzikir, itu akan memunculkan sidqul ubudiyah, kejujuran atau kesadaran diri bahwa kita itu hamba.
Sekarang orang ke Mekah wis banyak. Dulu ke Mekah sedikit. Saya pertama kali ke Mekah itu tahun 95. Ini tuh masih sedikit Pak. 95 itu masih sedikit. 95 depan Masjidil Haram, antara Hotel Hilton sama Masjidil Haram. Dulu terminal. Sekarang terminal makin jauh entah kemana itu. Ya. Sekarang antara Hilton itu sudah jadi pelataran masjid. Ya. 95 itu masih terminal. Masuk ke masjid tawaf sedikit Pak. Minum air zam-zam, turun ke bawah ke sumurnya, terus minum, melihat sumur langsung, ya di situ. Nah, sekarang kalau sumurnya masih ada, menghalangi tawaf, ditutup supaya bisa orang tawaf, karena lebar. Dulu itu orang tawaf nggak luas. Ingat saya mungkin ini kalau makam Ibrahim, itu tawaf itu nggak sampai lewat makam Ibrahim, sebelum makam Ibrahim. Dikit ya dulu ya, tawaf itu dikit. Itu umroh ya. Dan dulu 95, sampai jauh-jauh lah tahun 80, 95. Itu Mekah itu betul-betul valley, lembah. Jadi kalau naik mobil mau menaranya di sini, turun ke bawah, baru ada masjidnya, turun lagi, baru ada Ka'bah. Dulu kayak begitu. Nah, begitulah ceritanya. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Masya Allah orang banyak ke Mekah, anak kecil pada selfie, jadi objek wisata. Dulu yang namanya Pak Haji, dulu itu kalau sudah Pak Haji itu rasanya itu harganya itu di atas Ustadz sekarang. Ya. Sekarang orang pergi haji bolak-balik nggak jelas juga ada gitu. Nah dulu itu kalau sudah Pak Haji itu, wah serem itu. Yang dilihat kualitasnya. Nah kualitas itu dari mana munculnya? Dari kesadaran bahwa kita seorang hamba. Nah sekarang orang ke Mekah, duit banyak, fasilitas gampang, ke Mekah. Pengalaman sampai di Mekah, lihat Ka'bah selfie, ayo ready there, saya sudah sampai sana. Kabirlah, ya, berangkatlah ke sini. Awailah, saya tunggu. Gampang kali anak kecil ya. Dulu orang kecil itu hanya orang-orang kaya aja. Jadi bapak-bapak hadirin, masjid banyak, ke Mekah banyak, tapi sadar bahwa dirinya seorang hamba, kualitas keimanannya sedikit. Kalau dicek apa? Kesadaran atas kehambaan diri kepada Allah minim. Sudah ya. Nah, maka penting banget diadakan yang namanya mikir. Nah, sekarang kita masuk buru-buru supaya jangan sampai, kalau bisa jam 8:30 selesai. Kalau bisa, jangan lama-lama lagi. Karena kenapa ya sentek pula itu ya kan Pak. Ibu sama itu baten lah. Dulu yang satu sudah habis, nambah lagi. Nah iya, alhamdulillah ya, sewenang masjid ini. Biar Pak. Kopi, koma. Mau sharing aja Kak ya, sharing nanti. Karena kayak gini, ibadah haji itu kan panggilan Allah yang paling utama. Dan terserah Allah boleh apakan di dalam ibadah hajinya ini. Ketika jemaah haji masih ingat tanah air, apakah ini panggilan Allah itu enggak campur aduk? Panggilan Allah dengan ingat tanah air, ingat keluarga di Indonesia, di kampung halaman. Nah ini tauhidnya kemana ini arahnya? Masih selfie, saya lagi bahar gitu. Coba iklan-iklan yang ya suka melihat iklan. Ini tauhidnya itu apa sebenarnya? Dicampur aduk dengan masih ingat kampung halaman, masih ingat duniawi. Nah, semuanya ada di diri kepada Allah yang memanggilnya itu. Adanya di 127 yang saya akan sampaikan ini. Nah, jadi mau disampaikan gini. Hasil daripada 126 zikir dan fikir, maka muncul yang dinamakan dengan quality of worship, kualitas daripada ibadah. Nah,
Saya mau main ke tempat lain dulu Pak ya, supaya nanti balik lagi sadar mudah-mudahan. Karena kita tuh perlu juga punya pengalaman merantau dulu pikiran kita. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang ini. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. So wong bertakwa, Allah mesti kasih yang namanya the way out, jalan keluar dari dia punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. The less quality of worship, the less not last tapi less, artinya kualitas yang kurang dalam sebuah takwa, dalam sebuah ibadah, cannot be called takwa, tidak bisa disebut takwa. That's the reason why, itu alasannya kenapa kok orang yang punya masalah nggak dapat jalan keluar. Kok orang yang punya masalah kemudian menjalankan perintah menjauhi larangan tapi nggak dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Kualitasnya belum masuk ke kategori takwa. Bayangkan saja. Kita nggak bicarakan orang lain, ngaji ini buat bicara diri kita. Sekali waktu ekonomi naik, sekali waktu ekonomi turun, sekali waktu kita menghadapi masalah yang kita lagi pengen banget solusi. Nah lepas itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita sholat, kita kita tambah lagi, kita tambah semangat dan sebagainya, tapi toh belum juga ada solusi. Kemudian kita juga berpikir, mana rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, lawang yang disangka aja nggak cair. Sudah kebayang? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Oke. Begini ya, pada umumnya orang miskin dengan harta atau uang, kebahagiaan sebenarnya bukan berasal dari uang atau harta, benda yang melimpah. Kalau orang itu memaknai rezeki itu luas sekali maknanya. Kalau menurut saya, iya, enggak, yang dimaksud sini rezekinya itu seperti solusi, ya kan? Enggak mesti duit, enggak. Dan saya juga enggak ngomong duit tadi. Yang saya ngomongin adalah surat At-Talaq ayat 3. Sholatnya udah, puasa udah, problem masih banyak, utang kepepet. Nah dalam kondisi semacam itu rezeki adalah uang. Ketika kita utang kepepet ratusan juta rupiah, betul atau tidak? We need some solution, as it is the money at the time. Pada waktu itu, sholat udah, puasa udah, ada yang nggak beres, apa yang nggak beres? Kan itu belum masuk ke kategori takwa. Oke, maka yuk, bapak-bapak hadirin, kalau orang tidak masuk takwa, jangankan masuk solusi dan rezeki, jangankan solusi dan rezeki, diterima sama Allahnya enggak usah pakai. Tadi kita salat Isya, kalau kualitas takwanya itu tidak sesuai standar, nggak usah pakai solusi, nggak usah pakai rezeki, diterima aja enggak. Kalau belum takwa, karena di dalam Al-Quran dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah itu apapun itu diterima dari orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa nggak diterima. Nah, yuk. Ini hikmah 127 Pak, mukadimahnya. Mudah-mudahan jangan terlalu lama. Jadi kita lihat konkretnya begini. Ini sangat related sekali. Tapi memang ceritanya ada di kanan, ada di kiri, ada di ayat apa, ada di sana jauh-jauh. Maka kita harus berusaha untuk mendekatkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin, di masalah penyembelihan kurban
Yang pertama kali bicara masalah sembelihan kurban adalah saat putra putrinya Nabi Adam, bukan kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail adalah kisah yang kesekian tentang kurban. Tapi the first story in history about the kurban itu adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu memiliki 4 anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang diceritakan selalu laki-laki, Qabil dengan Habil. Nah, lepas itu nanti ada lagi anak-anaknya. Ada Qabil, ada Habil. Nanti ada lagi yang perempuan namanya Iklimah. Ya. Iklimah ini cuante, ya, bukan cuanki, tapi apa? Cuanti. Kalau cuanki makanannya kayak bakso itu cuanki. Lah, Allah menentukan ujian kepada semua keluarga besar itu bahwa Habil, ya, kau istrinya Iklimah. Qabil, ya, kamu istrinya yang satu itu. Qabil melihat, lah kok bagian kok gak cantik. Ternyata istrinya Qabil itu standar. Standar itu di bawah, di atas itu spion. Ya kan? Lah, akhirnya Qabil nggak terima. Ayah, pergi, rakyat dia, gitu. Pokoknya semua. Langsung Qabil ini nggak terima, Habil ditantang. Terjadilah ketidakharmonisan dalam keluarga itu pada waktu itu. RT dan RW tidak bisa turun tangan karena belum ada. Ya, Satpam dan pihak kepolisian pun tidak bisa karena tidak ada kepolisian pada waktu itu. Hanya ada keluarga satu aja, Nabi Adam alaihissalam. Maka masalah keharmonisan hilang ini Allah memerintahkan agar Qabil dan Habil, ya, berkurban, ya, mencari makanan untuk sama-sama disajikan dan makan bersama. Jadi kurban itu gitu, Pak. Jadi bukan yang boleh kambing kasih yatim terus yang tetangga nggak dapat, nyengir juga. Intinya tuh untuk harmoni. Begitulah ceritanya. Habil nanya, ini perintah Allah wahai ayah. Kan ayah panggilnya papa, kalau Nabi Adam tuh anak-anaknya panggilnya papa. Ya. Ini beneran ya? Papa. Papa itu panggilan Nabi Adam, anaknya Nabi Adam. Orang Arab nggak bisa P, jadinya ba, makanya bilangnya baba. Kalau papa, kalau Umi Abi itu bahasa Arab. Kalau Nabi Adam menyebutnya papa dan mama. Papa, ini perintah Allah kah? Kata Nabi Adam, yes. Siap. Maka Habil lari mencari yang terbaik. Dia ingat kalau makan sama mamahnya Hawa itu. Mama Hawa itu kalau masak itu apa? Wih, kadang-kadang rendang, kadang-kadang wih, ada daging. Tapi kadang-kadang sayuran, jagung, kacang kayak gitu ya. Alah, ini makanan dasar. Tapi daging itu sudah makanan sekunder. Bahkan kadang-kadang tertiar. Maka saya cari, tapi yang biasa dipakai rusa. Oh jangan, ada alislah. Nah, gitu kan. Langsung dari kambing, karena rusa sama kambing itu masuk ke dalam kambing. Kambing pun dicari yang besar. Kenapa? Karena berbicara tentang masalah yang dibicarakan adalah masalah persembahan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak hadirin, Habil luar biasa, akhirnya betul-betul energik. Hold this word. Coba pegang nih kata ini ya. Remember this word apa? Energi. Habil energi. Satu pada bacok banget. Kambingnya besar, matanya bagus, mulutnya tidak boleh jelek. Karena kenapa? Untuk Allah tuh nggak boleh asal, nggak boleh ngasal. Coba kalimatnya tadi, nggak boleh ngasal. Kalau ngasal, nggak takut apa? Lah Qabil kok malah ngasal. Mama itu kadang-kadang yang makan jagung.
ketelo, wis langsung nggak usah nyari-nyari yang yang ada aja tarik, mangga sudah langsung. Mama, papa, nih, nggak energik, males-malesan, ngasal, berangkat. Niki, saudaramu hamil dari teko, nopo, ora ngerti, nopo ora ngerti, ora ngerti, beda sama rak sepatu. Iya, rak sepatu ora ngerti kan beda. Akhirnya datang hamil, ringetan bajunya basah. Ini Pak, kalau buat Allah saya siap apapun yang terjadi. Bodoh, bahu, pikir, lek perlu saya nyaman bisa. Wes muantep ini. Apa Allah langsung turun ayat? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Coba lihat Pak ayatnya. Fatuqbila, maka diterima min ahadihima, dari salah satu di antara mereka yaitu Habil, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan dari Qabil tidak diterima, kurbannya tidak diterima. Jadi kemarin kurban itu akeh banyak, kalau udah tiap masjid banyak, tapi tidak semua diterima. Oke, selanjutnya sudah mulai kelihatan takwa. Ternyata yang energik takwa, yang tidak energik ngasal tidak takwa. Sudah ya? Sudah. Kita kembali ke ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Coba perhatikan ini. Lan yanala luhumuha, Allah tidak menerima dagingnya, Allah nggak menerima darahnya. Sing diterima itu adalah takwa yang dari kamu itu. Ya takwa itu berarti takwa apa? Kau semangatan yang tinggi, energik, semangat yang tinggi, menjiwai, menyadari bahwa diri kita adalah hamba, itu takwa. Sudah dari kisah kurban berbayang. Nah, sekarang kita ambil. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Karena harusnya bukan sholat, tapi mendirikan sholat. Tapi ketika orang mau mendirikan sholat malas, maka tidak lagi disebut mendirikan sholat. Yuk kita lihat apa tanda-tanda orang munafik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadis. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nanti ini ayat yang nempel kita versi gitu. Nanti ketemu. Orang munafik gimana? Apabila dia mau sholat qamu kusala, sholatnya males-malesan, energi tidak males-malesan. Oke. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Pengen dilihat orang dan mengingat Allah sama sekali, kecuali sedikit saja. Tuh, sudah? Berarti fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Sahun di satu ayat, lalai di ayat yang lain, malas. Orang yang rada malas-malas, sholatnya lupa nggak rakaat. Dan yang lupa rakaat, apakah dia energi? Sering kita lupa rakaat, kita ingat itu ketika kita lagi energi, apa sedang malas-malasan. Nah, udah kelihatan, kebayang ya, udah kebayang. Maka, kita tarik. Jadi bapak-bapak hadirin, saya sampai nulis di dalam moto besar di pondok itu, santri ezat, energik dan dinamis. Itu baru hamba Allah. Sebenarnya terjemahannya gini Pak,
orang yang dikatakan takwa adalah orang yang energik. Sudah kebayang ya? Sudah kelihatan ya? Jadi bapak-bapak hadirin, orang yang sholatnya energik, kira-kira sadar nggak bahwa dirinya hamba? Maka orang yang sadar bahwa dirinya hamba, energik tidak? Nah, itu takwa. Itu ibadahnya nggak usah tanya. Solusi Allah kasih. Solusi Allah kasih. Punya masalah, Allah bereskan. Sempit rezeki dia, Allah kasih. Akhirnya dia itu kaya, tapi kaya hati. Mungkin dilihat biasa aja ekonominya, tapi kaya hati. Kaya hati itu namanya kecukupan. Kata anaknya, mah, ayah, dalam malam kita ini belum berangkat ke Mekah. Kata ayahnya, kamu mau? Mama, betul ya, ada lama kita nggak ke Mekah ya? Iya. Ah sudah, kita carilah. Bulan depan kita berangkat. Tidak punya uang, tapi hatinya kaya, yakin bagi Allah. Mudah, Allah Maha Kaya. Nah itu maksudnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezekinya gampang. Berkecukupan. Mau ke Mekah? Cukup. Mau bikin masjid? Cukup. Mau ngapain? Cukup. Dan dia yakin bagi Allah. Ya coba lihat Pak, orang yang ke Mekah ini nggak semua orang kaya, dan orang kaya nggak semua ke Mekah. Betul. Saya ulangi lagi, tidak semua yang berangkat ke Mekah itu orang kaya. Dan dibalik lagi, dan orang kaya nggak semuanya ke Mekah. Berarti apa? Ada energi yang tinggi, ada suatu keyakinan yang mantap bagi Allah. Nggak ada apa-apanya uang. Itu yang dinamakan dengan kaya. Kayanya kaya hati. Gina nafs, kaya jiwa, mental kaya. Nah inilah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sudah ya. Nah jadi bapak-bapak hadirin, dari 126 muncul kesadaran bahwa kita hamba, sadar diri bahwa kita hamba. Karena kita berpikir, kemudian berpikir, kita punya logika, kita berpikir, maka bapak-bapak hadirin ada 3, ada namanya syu'aul basirah, mata batinnya berlubang sehingga cahaya iman dari Allah masuk ke hati. Syu'aul basirah. Kemudian terang lagi yang kedua, namanya ainul basirah. Ini 127. Terus terbuka hatinya sehingga cahaya yang mantap, namanya hakul basirah. Ini hikmah 127 ada di sini Pak. Di hakul basirah. Nah, sebenarnya basirah itu ada 5. Kenapa saya tidak sebut? Karena air minumnya ada 3. Kita pakai ini. Saya minum dulu. Namanya mahjubatul basirah. Mahjubatul basirah. Ada lagi, tapi jangan pakai apa ya? Tisu. Ini namanya mautul basirah. 1, 2, 3, 4, 5. Tisu terakhir ini. Tisu paling bawah, Kelima. nomor 1. Ketiga. Ya, paling rendah. Baik ya. Mau ya manusia mau. Ada iman cara, ada iman terus kata. Mautul basirah, mohon maaf bapak-bapak hadirin. Mautul basirah itu mata hatinya mati. Mereka orang kafir. Orang kafir. Nanti bapak maaf ya, kita ini sekali waktu kita bisa berkumpul dengan orang yang sedang mati hatinya. 100% bapak kita ngomong tentang mereka kepada mereka, nggak berbicara tentang ketuhanan, lebih banyak berbicara tentang dunia. Ini mautul basirah Pak. Kenapa? Orang kafir agamanya sama apa? Dunia. Dunia.
dipukul nggak punya duit. Bilal, Sumayyah, Abu Bakar As-Siddiq nggak ada yang marah-marah. Orang kafir datang, hei, kenapa engkau Abu Bakar As-Siddiq? Ambil duit lempar, kalau bugi pak. Ya. Orang kafir kan tempatnya duit selesai sudah. Ya, nah begitu. Ini les hidup tuh seakan-akan cuma di dunia toh maupun basyirah. Yang kedua, mahjubatul basyirah, ini dia ya Pak. Mahjubatul basyirah, sholat tapi nggak sadar dirinya hamba. Kualitasnya ayah. Kenapa? Nauzubillah ya, jangan sampai. Ini potensi ini kita bisa pada sini. Kenapa? Tiga ini yang bikin orang kata ini tiga. Satu yang bikin mahjub, yang bikin terhijab hati kita. Yang satu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ada keinginan dunia. Bukan, hawa nafsu birahi perut dan kemaluan. Hawa nafsu. Tadi Pak Aris cerita, tapi rasanya kok masih muda, ya. Rasanya masih muda, badannya kita sudah tua, tapi rasanya muda. Rasa, ya, bicara masalah rasa, ya, rasa. Nah itu. Udah tua kan masih nggak ngelihat yang bening-bening gitu. Ada ponakan saya ditanya, kamu mau istri yang bagaimana? Ya aku nih hidup tiap hari sekolah terus. Mau dicariin itu istri buat saya. Ya udah, ponakan saya.